selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian? Baik. Ya, syukurlah kalau baik ya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, tidak ada yang mengantuk. Amin. Ya intinya semoga kalian bisa mengikuti pelajaran saya untuk kali ini dari awal hingga sampai berakhirnya pelajaran kita pada hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Ya, kira-kira di sini ada berapa orang yang tidak hadir atau hadir semua? Ada yang tidak, Pak? 4 orang, Pak. 4 orang. 4 orang, William. Yang tiganya Kemas. Oh, yang tiganya Kemah. Kemah ya, yang 3. Oke, karena kalian ini totalnya sisa berapa? 30 siswa kan? Ya, Pak. Dikurang 4 siswa, jadi totalnya 26. 26 ya Mas ya? Oke, kita boleh masuk ke materi kita ya. Materi kita kali ini yaitu pengenalan berpikir komputasional ya. Untuk materi kita hari ini, mungkin kalian di sini pun untuk materi ini masih asing ya. Ya, apakah sudah itu pernah dengar materi tentang berpikir komputasional? Oh, baru kali ini. Ya, di sini saya akan menjelaskan ya apa itu berpikir komputasional ya. Nah, sebelumnya ini Bapak mau tanya dulu ke kalian. Kalian itu kan pasti ke sekolah itu kan membawa tas ya? Iya, Pak. Betul tidak? Membawa tas? Betul. Membawa tas itu kan kalian rapikan tidak tasnya? Rapikan ya. Nah, Bapak mau tanya, bagaimana cara kalian merapikan tas yang berantakan? Ada yang tahu? Ada yang tahu? William tahu? Kan saya kasih dulu lah ya, di tas itu kan ada itu, ada isinya kan, kalian bawa. Nah, apa? Menyimpan dengan baik, Pak. Ya, dulunya juga barang itu dimasukin. Cuman ada supaya rapi, diapakan? Disusun, ditata rapi, Pak. Disusun. Ya. Lain disusun, apa lagi? Tata. Ditata. Lain itu ada yang tahu selain ditata? Ya, tadi dimasukin. Ya apa? Parel ya. Ya, Pak. Apa tadi parel? Diangkat. Masa diangkat. Iya ya. Sebenarnya tadi Bapak tanya itu sebenarnya supaya memancing kalian untuk berpikir komputasional ya. Komputasional. Nah, bagaimana cara kalian merapikan tas yang berantakan? Intinya dipilah ya barangnya. Biasa di dalam tas itu kalian itu membawa apa aja? Pensil.
Itu gambar. Oke. Apa? Warna. Bawa bekal. Membawa bekal juga. Sekarang ini kalian itu ya disuruh bawa bekal kan? Iya. Ada bawa bekal nggak? Ada, Pak. Ya saya yakin pasti kalian ada yang sempat bawa bekal, ada yang enggak kan? William bawa bekal. Bawa, Pak. Sampingnya Aldi. Siapa Abi. namanya ini nih? Abi. Bibi. Bibi bawa nggak? Nggak bawa. Ya bawa bekal siapa aja angkat tangan? Wah lumayan ramai juga ya yang bawa bekal. Ya silakan diturunkan. Ya, Pak. Yang nggak bawa nanti usahakan untuk bawa ya. Iya. Tadi apa kira-kira ada yang bisa menjawabnya tadi? Bagaimana cara kalian merapikan tas yang berantakan tadi? Kira-kira udah ada yang bisa jawab? Tadi udah saya kasih clue tadi. Ya dipilah. Gimana cara memilahnya? Menyimpan yang baik, Pak. Penyimpanan masing-masing. Boleh juga. Ya, saya akan menjelaskan bagaimana kalian itu untuk merapikan tas. Tas itu kan ada buku, ada tulis, dan juga makanan. Jadi kalian itu merapikannya, itu kan ada sekat-sekatnya kan tas itu? Ya, misalnya sekat yang ini untuk buku, sekat yang satunya untuk apa? Pulpen. Ya boleh, terserah mau pulpen atau penggaris mau makanan terserah. Kemudian kan baru kalian susun ya, kalian pilah itu, kalian susun, jadilah rapi tas kalian. Itulah ya salah satu berpikir komputasional ya untuk kalian. Nanti untuk apa aja poin-poinnya berpikir komputasional nanti akan saya jelaskan ya. Nah, anak-anakku sekalian, berpikir komputasional ini membantu kita menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien seperti merencanakan liburan atau bermain game. Jadi ya, berpikir komputasional ini bisa membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya tadi seperti merencanakan liburan atau bermain game. Tadi kan saya jelaskan apa-apa aja kan yang perlu disiapkan kayak tas itu kan. Kemudian kalau liburan apa aja kira-kira yang disiapkan? Makanan. Intinya berpikir komputasional ini sangat memudahkan kita dalam kehidupan sehari-hari ya. Nanti ya saya jelaskan sepertinya kalian di sini agak harus juga. Tentunya kita itu juga ya. Ice breaking dulu lah ya. Ice breaking, ada yang tahu saya kasih ice breaking apa? Tidak tahu. Nah, kita kali ini permainan ice breaking kita ice breaking estafet aja lah ya. Boleh? Mau? Boleh. Jadi sistemnya nanti kita pakai penghapus ini aja. Gunakan sistem penghapus. Semuanya perhatiin ke depan dulu ya, jangan sibuk masing-masing ya.
Tidak ada yang nulis segala kopi apa, nggak ada ya. Berpikir komputasional ya. Oke. Kita kali ini akan bermain estafet. Kita nyanyi. Kira-kira lagu apa yang kalian hafal? Cicak-cicak, Pak. Cicak-cicak di dinding. Jadi kita estafet. Ini kalian sambil nyanyi. Ketika saya bilang stop, itu nanti kena. Saya mau yang nanti kena. Boleh buat pantun lah. Kita mau pantun apa? Ya. Iya, terserah bebas pantun apa aja. Jadi nanti cek aja ya. Nyanyinya cicak-cicak di dinding ya. Yang hafal kan kalian lagu cicak-cicak di dinding? Hafal, Pak. Sebelum saya suruh stop, itu lanjut ya. Oke, lagunya lagunya habis tapi saya belum bilang stop, masih lanjut aja ya. Lanjut nyanyi lagi dari awal ya. Oke, sudah siap? Sini, Pak. Dari sini, Pak. Ya. Sini, Pak. Pak, dari sini, Pak. Sini aja, Pak. Siap-siap. Cewek aja, Pak. Oke ya. Saya hitung 1 sampai 3, nanti langsung nyanyi ya. Semua tidak ada yang nyanyi. Tidak ada yang tidak bernyanyi ya. Oke, silakan. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, ganggu di tang. Oke ya, sekarang kita lanjut dulu ke materi kita kali ini ya. Pikir komputasional adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah dengan menggunakan konsep-konsep dasar ilmu komputer. Ya, jadi berpikir komputasional ini itu erat kaitannya dengan komputer ya. Nah, jadi poin-poin tadi yang saya bilang di awal tadi, untuk berpikir komputasional ini yaitu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Jadi ada berapa poinnya? 4 ya. Ada tadi dekomposisi, pengenalan pola, mungkin boleh dicatat poinnya. Berpikir komputasional itu ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma ya. Pengenalan untuk berpikir komputasional ini ya. Mungkin yang mencatat boleh diingat ya. Dekomposisi. Ya, yang pertama tadi ada dekomposisi. Apa tadi yang pertama, William? Dekomposisi ya. Farel. Yang belakang itu Apit sama siapa itu? Dengar nggak? Nggak dengar? Makanya yang ngasih sendiri. Mereka mana sering main kayak gitu, Pak? Yang awal itu yang di belakang-belakang. Oke ya, dekomposisi. Dekomposisi itu dia sini dulu berartinya William sama Alwi tadi ya. Siapa lupa tuh saya nama siapa? Wiwit. Wiwit ya. Dekomposisi itu memecah masalah kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan mudah dikelola.
Jadi masalah yang ada supaya mudah diselesaikan itu dibuat atau dipilah menjadi kecil-kecil. Ya seperti tadi yang merapikan tas tadi itu kan supaya permasalahannya mudah diselesaikan. Jadi dibagi menjadi kecil-kecil. Tadi misalnya buku dipisahkan, pulpen dipisahkan, kemudian makanan dipisahkan. Nah, itulah dia dekomposisi. Itulah dia. Apa tadi dekomposisi? Memecah masalah. Memecah masalah yang dibagi menjadi yang lebih kecil-kecil ya. Jadi supaya mudah diselesaikan itu masalahnya dibagi menjadi kecil-kecil ya. Jadi tidak sekaligus diselesaikannya. Dekomposisi ini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Yakin? Atau masih bingung? Ya tadi ya saya jelaskan dekomposisi itu seperti tadi. Seperti merapikan tas tadi itu dekomposisi ya. Selanjutnya ada pengenalan pola. Pola itu untuk mengidentifikasi pola, tren, dan keteraturan dalam data atau masalah ya. Jadi dalam masalah itu ada polanya, apa aja yang masalahnya yang ada di suatu masalah ya. Misalnya nih saya kasih contoh urutan warna pelangi, ada yang bisa jawab? Nah, di situ kan ada polanya kan? Ya, polanya itu kan begini. Ini melingkar ya, melingkar tapi enggak setengah lingkaran lah ya. Ya, ada polanya. Terus ada warna-warnanya ya. Warna pertama itu ada merah, kuning, hijau. Itu kalau menurut itu ya, lagu ya. Nah, jadi polanya itu yang lengkap. Urutan warna pelangi itu ada pertama tadi apa tadi? Ada nggak ada ya? Jadi dengarkan. Ada warna merah hingga kuning, hijau, biru, nila, dan ungu ya, warna pelangi. Magicum libanium. Ada kan penambahan itu kan? Ya, ya itulah Magicum libanium. Artinya merah, itu jingga, itu kuning, itu hijau, itu biru, ini merah dan apa artinya? Magicum libanium. Bionya berarti ungu ya. Nah, itu berarti pernah kan bermain permainan itu kan? Nah, beliau pernah. Jadi kalau permainan itu ada hukumannya kan kalau nggak salah? Ada kan? Magicum libanium artinya itu merupakan bola dalam dia bola pelangi ya. Maps untuk aplikasi ini Google Maps itu kan untuk menunjukkan kita arah lokasi ya, lokasi. Misalnya saya dari Sungai Melayu mau ke SP3 sini menggunakan Google Maps. Nah, saya ini nggak tahu jalan, jadi saya bukalah Google Maps-nya.
saya ketikkan SMP 3 Beringin Jaya. Ya, atau SMP 3 Sungai Melayu Raya. Nanti setelah kita ketik, kita klik lagi untuk mencarinya, nanti muncul. Nanti dia muncul itu berbentuk peta. Nanti jalannya kita diarahkan menuju ke SMP 3. Jadi bangunan yang tidak relevan, misalnya rumah-rumah warga itu tidak kita perhatikan ya. Pastikan tidak perhatikan. Karena fokus kita kemana? Iya, ke SMP 3. Ya William, fokus kita untuk mencari bangunan yaitu SMP 3 ya. Jadi rumah warga itu tidak kita hiraukan ya, kita abaikan ya. Rumah warga misalnya, di sana rumah siapa? Kita kan nggak tahu awalnya karena kita baru pertama kali ke sini. Jadi kita menggunakan Google Map. Jadi rumah siapa-siapa pun kita nggak tahu. Nah itu ya abstraksi. Ada yang bertanyakan di abstraksi ini? Lanjutnya yang terakhir itu apa? Algoritma. Yang terakhir itu algoritma. Itu untuk merancang langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Contohnya tadi apa? Membuat resep. Apa tadi ini yang tahu tadi? Membuat resep. Terus? Ya, instruksi untuk merapai suatu benda. Nah, contohnya lagi ada seperti apa? Buat apalah contohnya? Ya, saya yakin kalian pasti pernah menggunakan algoritma ini dalam kehidupan sehari-hari karena ini kan merupakan penyusunan langkah-langkah. Saya mau tanya lagi, kalian di sini pernah masak mie kan? Pernah. Ada yang belum pernah masak mie? Hah? Sering kan? Setiap hari, Pak. Ya, kalau sering-seringan juga makan instan itu nggak baik ya. Oke, pastikan untuk memasak mie instan itu ada langkah-langkahnya kan? Langkah-langkah dalam memasak mie instan. Apa aja langkah-langkahnya? Rebus air, Pak. Ya, rebus air. Nanti Pak. tunggu beberapa menit ya hingga matang. Diiriskan. Dijatuhkan dengan bumbu yang tersedia. Ya. Apa tadi unsur yang pertama? Direbus Sampai mendidih. ya, sampai mendidih. Beli mie. Pak. Masukkan mie. Terus Berapa menit? ya tunggu berapa menit. Ya, terus tiriskan. Baru yang terakhir. Ya, masukkan bumbu. Sajikan. Siap dimakan nggak kalau udah disajikan? Siap. Siap disajikan ya. Kelompok ini ada catat nggak yang sebelahnya? Iya. Ada. Yang ini ada. Yang sebelah sana ada. Nanti ada tugas nih. Saya nanti bagi kelompok nih. Pas, ikutin juga 4 kelompok. Jadikan kalian 4 baris ini. Ya pas. Satu baris dan satu kelompok. Satu baris satu kelompok. Ya. Jadikan baris 4. Ya. Kelompok ini pengenalan pola. Pengenalan pola ya, ini dekomposisi pengenalan pola. Yang di sana nanti ya. Yang di sana abstraksi.
Yang untuk sana abstraksi, yang ini algoritma. Kalian yang di sini pengenalan pola. Kalian algoritma. Dari kelompok, ini tadi kelompok apa? Dekomposisi ya. Yang ini ya pengenalan pola. William, kelompok apa? Kelompok. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana cara berpikir dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Nah, sekarang kalian saya tugaskan berpikir secara komputasional sesuai yang saya bagikan tadi. Ya, permasalahannya boleh dicatat. Kali lupa permasalahannya itu bagaimana cara mengatur buku, ya mengatur buku di perpustakaan berdasarkan kategori kelompok kalian. Ya, permasalahannya. Berarti kan kamu berpikir secara dekomposisi ya. Yang ini tadi berpikir secara pengenalan pola. Intinya buku di perpustakaan itu bagaimana kalian mengaturnya berdasarkan cara pikir itu tadi. Hah? Jangan gugup nih. Santai aja. Nah, Saya baca dari kawan. ya boleh. Ikut. Bacakan. Bagaimana cara mendasarkan kata-kata kelompok kalian? Jawaban: memilah buku-buku sesuai tema, merapikan buku di rak perpustakaan, membersihkan dinding-dinding yang bertempel di rak atau buku. Sudah. Oke, boleh silakan tepuk tangan. Kita bahas dulu ya. Tadi yang dekomposisi tadi apa boleh dibaca lagi, yang lain diam dulu ya. Boleh dibaca dulu. Memilah buku sesuai tema, merapikan buku di rak perpustakaan, membersihkan dinding-dinding yang bertempel di rak atau buku. Ya, jadi jawabannya di sini sudah mendekati benar ya. Karena menyusun buku berdasarkan tema ada kan? Ya, itu sebenarnya sudah bagus jawabannya. Sudah mantap itu jawabannya. Sudah bagus. Hanya perlu ditambah sedikit-sedikit lagi. Jadi saya anggap betul jawabannya. Makasih Pak, sudah silakan. Adel, jadi kan, menurut kalian langkah mana yang paling sulit dalam 4 langkah tadi, 4 poin tadi? Langkah Dekomposisi. Dekomposisi. Ya. Mengapa dekomposisi? karena tidak Oh, banyak masalah, jadi harus dibagi-bagi gitu. Menurut kelompok ini paling sulit ya. Oke, ya boleh. Kelompok lain ada? Tidak. Selanjutnya, ya jadi dengarkan sini dulu. Kesimpulannya, berpikir komputasional itu adalah keterampilan universal untuk memecahkan masalah secara logis. Ya, itu dia. Untuk memecahkan masalah secara logis. Itu berpikir
komputasional.